mengalami pengalaman spiritual, ya, lucunya seperti ini. Orang yang agama A, dia mengalami pengalaman spiritual, yang dilihat nabi ini si nabi A gitu. Giliran orang agamanya B, dia mengalami pengalaman spiritual, yang dilihat nabinya nabi B. Jelas nggak maksudnya? Jadi pengalaman spiritual ini datang pada semua orang, tapi tergantung apa yang dia yakini, entah wujudnya seperti yang dia yakini. Jadi kalau mau dibilang pengalaman spiritual ini universal, tergantung orang percayanya apa. Nanti itu yang muncul. Ya, sebelum tidur, 5 menit sebelum tidur, kamu pejamkan mata, bayangkan apa yang kamu mau, tapi udah dapet. Jadi contohnya kamu mau cewek, tutup mata, bayangin ceweknya kayak gimana. Tapi bayanginnya jangan third person ya. Third person itu kamu di sini, ceweknya di sini, kamu bisa lihat badan kamu, itu kan third person. Ngerti? Ini first person, lihatnya itu dari mata. Kamu nggak ngeliat diri kamu di sini, tuh ceweknya di sana enggak. Kamu ngeliatnya dari mata. First person, jelas? Jelas kan nih? Kan kalau kamu bayanginnya kamu kamu ngeliatnya dari luar gitu, kamunya di sini. Ini ada dia gitu. First person, kamu dari mata kamu lihat. Jelas ya? Ya. Terus lihat cewek yang kamu mau, lihat dia cium-ciumin kamu, peluk-pelukin kamu, apapun yang kamu inginkan sama dia, lihat, bayangkan. Dan bayangkannya seakan-akan itu sudah terjadi. Terus ingat ya, perasaannya juga harus dimainin. Gak usah lama-lama, 5 menit aja. Terus setelah membayangkan itu, setelah bayangan udah terjadi, udah, kamu harus lepasin itu. Jadi nggak butuh lagi. Kuncinya di situ. Jangan pernah butuh lagi. Setelah bayangin seakan-akan itu terjadi, begitu melek, nggak mau lagi. Karena itu terjadi, jelas nggak? Kayak kamu pengen gitar limited edition. Sebelum dapat pengen banget, bener nggak? Sampai nabung, sampai ngejar-ngejar ke negara lain. Tapi begitu udah dapat, mainin 2 kali gantung, udah nggak pengen lagi kan? Ngerti nggak maksudnya? Nah, perasaan itu harus ada setelah visualisasi. Kamu udah nggak pengen lagi, seakan-akan udah melakukan itu, udah selesai, udah. Oh gitu doang gitu. Begitu melek, oh gitu doang rasanya. Alah. Nah, ini kuncinya di sini. Pada saat kamu nggak mau lagi, dia datang. Pada saat kamu mau, pada saat kamu nyari, dia nggak datang, dia lari. Pada saat kamu nggak mau lagi, dia datang. Pasti di sini pernah punya pengalaman kehilangan barang. Begitu dicari nggak dapat, begitu nggak dicari malah ketemu. Jadi visualisasi, bayangin, begitu melek, sih itu doang, nggak penting Bahkan filosofi ini kalau dilihat makhluk hidup seperti itu. Kalau dia ingin membuahkan kreasi atau membuahkan sesuatu, biasanya dia kerja keras, terus udahlah. Contohnya bikin anak gitu. Bener. Kalau kamu lihat semuanya, ternyata prosesnya sama. Bikin anak nih, terus habis itu, lepas gitu. Bener gak? Pas dilepas itu enak, bener gak? Nah, cewek hamil, mau melahirkan dia push, habis itu, kan gitu. Bener gak? Kalau dilihatnya semuanya itu sama prosesnya. Jadi intens, lepas. Intens, lepas. Gitu. Nah, kebanyakan orang intens terus, nggak dilepas-lepas. Ya kan jadi gini-gini terus nggak keluar. Gak pernah enak. Ya. Jadi seperti itu, intens, lepas. Gitu kan habis itu, itu doang. Apaan sih? Main PS lah. Nah, tiba-tiba ya itu muncul ide ke Gramedia gitu. Aku harus di Gramedia untuk sesuatu terjadi. Nah, ceweknya lagi jalan lihat aku, terus suatu saat lihat aku di Gramedia, terus suatu saat ketemu lagi, kamu yang di Gramedia ya? Kita nggak pernah tahu gitu, tapi kejadian-kejadian aneh yang kita nggak sangka itu kejadian. Jadi ada beta, alpha, delta. Beta adalah pada saat kita bangun, wake. Pada saat delta pada saat tidur ya, sleep ya, benar nggak? Pada saat kita wake, kita nggak terhubung sama ini. Kita nggak terhubung sama ini dan ini. Pada saat kita sleep, kita terhubung sama ini. Kita terhubung sama malaikat pelindung, sama bawah sadar. Tapi masalahnya, kalau pada saat tidur kita nggak bisa kontrol. Yang keluar itu random, ngerti nggak? Nah, pada saat kita di alpha, kita terhubung tiga-tiganya. Jadi kita bisa mengontrol ini, alam bawah sadarnya sama ini. Kita bisa tanya dia, bisa komunikasi pada saat di alpha. Nah, alpha itu adalah 5 menit sebelum tidur dan 5 menit sebelum bangun tidur. Itu alpha.
Ya. Jadi 5 menit kamu udah ngantuk nih, udah setengah-setengah tidur nih, antara bangun dan tidur itu state alpha, ngerti gak? Setengah-setengah tidur, mau tidur dan kamu udah rada mimpi tapi masih ngerti kamu tuh lagi tidur gitu. Ini beta sama delta pas mau tidurnya nih, pas crossingnya ini, irisannya disebut alpha sebelum tidur, 5 menit sebelum tidur. Nah itu kesempatan kamu. Jadi pas 5 menit sebelum tidur mau tanya aja sesuatu. Kalau ini apa ya, pikirin aja kalau ini apa ya, sampai begitu tidur bisa ke bawah mimpi, nanti jawabannya ada di mimpi. Atau jawabannya setelah kamu bangun tidur. Nah pas kamu mau bangun tidur juga ada momen 5 menit saat kamu sadar bahwa kamu masih mimpi, tapi ada suara-suara, kamu udah mulai bangun tapi kamu tahu nih masih mimpi nih. Ntar dulu mau tidur masih nikmatin mimpi tapi udah sadar mau bangun. Ngerti ya? Nah saat itu kamu mau tanya apapun, tiba-tiba intelek kamu meningkat. Atau bisa ada jawaban-jawaban. Karena pada saat alpha itu kamu terkoneksi sama seluruh atom-atom itu. Ya, jelas? Jadi luka masa lalu harus dilepasin. Dendam juga harus dilepasin. Itu memblok energi soalnya. Gini loh, kalau kamu dendam ya, kamu itu memegang masa lalu. Jadi begitu stream atau alur energi yang mau berubah itu datang, dia keblok sama dendam sama luka masa lalu. Nah, cara lepasinnya gimana? Kadang susah kan, bener nggak? Ya kan? Kalau kita sebel, kesel sama seseorang itu susah. Dulu ada yang ikut private coach, dia ganteng, dia keren, duit ada, nggak mungkin lah cewek nggak datang. Tapi katanya cewek kalau melihat dia menjauh. Nah, itu karena lukanya dia punya luka, dia cerita. Luka lamanya dia itu masih ada, terbawa, jadi energi dia pada saat interaksi itu seperti energi orang benci cewek gitu. I hate woman gitu, karena wanita sudah melukai saya. Secara nggak langsung, dia nggak sadar, secara nggak langsung itu berkomunikasi sama cewek jadi menjauh. Entah kenapa ceweknya nggak tahu jadi menjauh, karena energi itu, aura itu ya. Jadi cara bersihinnya gimana? Aku kasih tahu. Kalau kamu punya luka masa lalu sama mantan atau sama siapa, kamu kesel sama dia, kamu pendem, kamu telepon dia, terus kamu bilang, terus terang ya, aku dendam sama kamu kesel sama kamu nggak suka kamu gitu nih. Tapi aku pengen berdamai sama diri aku sendiri. Jadi aku bilang ini supaya lega, aku pengen maju, pengen bisa jalan. Kalau emang aku ada salah, aku minta maaf. Yang jelas aku nggak mau dendam sama siapa-siapa, nggak mau kesel sama siapa-siapa. Aku pengen lepasin beban hati aku. Makanya aku ngomong sama kamu. Kamu nggak perlu respon apa-apa. Aku udah lega, aku cuma ngomong sama kamu aja. Waktu itu yang private coach itu, aku bilang telepon mantan kamu, ngomongin. Nggak mau, gila nggak mau. Udah telepon, cepetan telepon, dia langsung telepon. Itu telepon, udah lega dia. Seminggu kemudian banyak cewek nyamperin dia. Ada yang dari Taiwan, Cina daratan, ada yang dari Korea, ada yang segala macam. Dia by the way kuliah di Singapura. Nanti aku kasih videonya, dia kasih testimonial. Itu gara-gara dia lepasin luka lama itu. Ya, terus misalnya kamu dendam sama seseorang, dia tuh jahat, dia tuh gimana, melukai hati kamu lah. Terus itu jadi luka hati kamu, jadi memblok. Kalau kamu ngomong sama dia nggak mungkin dengerin. Terus dia juga jelek-jelekin kamu terus gitu. Gimana caranya? Caranya adalah melepaskan dia di pikiran kamu. Sebetulnya nggak ngaruh orangnya, tapi yang bikin kamu kesel itu adalah pikiran kamu sendiri tentang orang itu. Jelas nggak maksudnya? Orang mau ngomong apa soal kamu, kalau kamu nggak masukin hati nggak akan jadi apa-apa kan? Nggak akan jadi kesel kan? Kalau kamu cuek nggak akan jadi kesel. Tapi ini udah keburu kesel, udah masuk ke alam bawah sadar. Gimana lepasinnya? Nggak ada hubungannya sama orangnya. Mungkin kalau yang tadi mantan itu bisa, tapi kalau kamu sebel sama seseorang yang menghina kamu atau apa, gimana lepasinnya? Cara lepasinnya adalah dengan visualisasi. Tutup mata lagi, bayangkan semua orang yang membenci kamu, semua orang yang kamu dendamin itu baris. Oke? Baris. Tutup, kamu di sini ya, first ini ya, first person ya. Mereka baris. Terus kamu tutup mata, bayangkan mereka satu-satu senyum sama kamu. Terus satu-satu datang kamu minta maaf. Sorry ya bro, maafin ya, kesalahan gue ya. Terus kamu, oh ya nggak apa-apa, udah kita lupain aja, kita berdamai ya, satu-satu jalan.
gitu. Ya, misalnya ada orang yang menghina orang tua kamu dendam, udah lakukan aja exercise. Jadi kamu bisa damai, tenang, unconsciousnya bisa bersih. Oke, jelas? Jadi nggak ada blok lagi. Kalau bisa sih sampai yang kamu inginin itu kamu udah nggak mau lagi. Kamu visualisasikan buat buang keinginan. Kalau masih pengen ya udah visualisasi lagi. Sampai pada saat kamu udah nggak mau lagi, kamu pasti punya keinginan lain setelah itu. Visualisasi lagi sampai hilang. Gitu. Tapi ingat ya, ini paradoks ya. Otak fisik kamu akan bilang ini mustahil, ini kayak hipnotis, main-mainin kepala sendiri kayak orang bego. Memang begitu, nggak apa-apa, itu program kamu, program lama. It's okay. Jadi akan ada pertarungan di situ. Itu yang pelan, tapi nggak apa-apa, jalanin aja. Kamu dengan bertanya visualisasi yang bagus ini gimana, itu sebenarnya kamu masih ngindi secara terselubung, tapi ya nggak apa-apa. Intinya itu back to zero, kembali ke nol. Pada saat kamu nol, unlimited, ya kan? Apapun dibagi nol, unlimited. Itu ada rumus matematikanya.